Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita, salam sehat selalu. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, topiknya adalah dilarang khawatir. Dilarang khawatir. Mengapa? Nah, ini berdasarkan eh, firman Tuhan Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Saya rindu kita sering membaca ini, tapi saya rindu kita boleh membacanya kembali. Nah, kita tidak langsung baca semuanya, nanti saya kutip beberapa ayat saja ya. Nah, landasannya mengapa dilarang khawatir? Nah, ini nih perkataan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Matius 6 ayat 25. Nah, mengapa saya ingin sampaikan ini? Hari-hari ini ada banyak orang khawatir, saudaraku. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kebutuhan, khawatir tentang perang, khawatir dan banyak hal. Ada PHK, segala macam. Banyak orang mengkhawatirkan. Nah, jadi saya rindu kita boleh belajar mengenai khawatir ini. Kenapa? Karena khawatir ini sebenarnya sama dengan dosa yang sangat besar, seperti jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Semua kata yang dipakai adalah jangan. Nah, banyak orang tidak terlalu eh, menghindari kekhawatiran ini. Ya, banyak orang merasa kalau khawatir nggak apa-apa gitu. Padahal khawatir itu bahaya, sama seperti dosa yang lain yang kalau di dalam perjanjian lama ya hukum Taurat itu jangan ini, jangan ini, jangan ini gitu. Nah, banyak anak Tuhan kalau jangan berdosa, jangan berdusta, jangan berdusta, jangan eh, mencuri, nah ini betul-betul dihindari. Tapi kalau jangan khawatir, nggak terlalu dihindari. Nah, padahal sama. Nah, oleh karenanya kita perlu memahami mengapa kita tidak boleh khawatir. Ya. Nah, apa sih arti dari khawatir, saudaraku ya? Nah, khawatir menurut bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia ya, tak khawatir berarti merasa tidak tenang hatinya, ya, takut, cemas, gelisah terhadap suatu hal yang belum terjadi. Jadi ini adalah sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini khawatir namanya ya. Nah, tetapi kalau versi Alkitab ya mendefinisikannya agak berbeda ya. Nah, bahasa Yunani dari Matius 66 ayat 25 yang kita baca tadi itu menuliskannya ya merimnau gitu, yang artinya adalah terpecah perhatian atau pikiran bercabang atau terbagi pikiran. Jadi dia ada di dua pikiran gitu. Nah, yaitu hati dan pikiran yang tidak fokus karena diganggu oleh kecemasan akan berbagai hal. Nah, dalam konteks Alkitab, kekhawatiran ini menjadi bentuk ketidakpercayaan kepada pemeliharaan Tuhan. Dia khawatir tentang kebutuhannya, khawatir masa depannya, khawatir nanti bisa PHK, khawatir karena nggak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah gitu, khawatir. Nah, jadi kalau dia khawatir terus-menerus, nah itu berarti ia mengambil alih kendali yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Dia meragukan bahwa Tuhan uh, tidak bisa memelihara hidupnya. Itu sebabnya Yesus melarang khawatir ya. Karena kekhawatiran adalah ketidakpercayaan bahwa Tuhan sanggup memelihara, Tuhan menjaga masa depan kita. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa
sepengetahuan Tuhan. Nah, jadi kita tidak boleh khawatir. Nah, apa yang membuat kita harus tidak khawatir? Nah, itu nih yang ada di Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Nah, yang pertama saya buat ada sekitar 5 nih. Ini saya mau cepat aja ya. Yang pertama, Yesus menerangkan bahwa hidup itu lebih penting daripada semua kebutuhan yang lain yang kita khawatirkan itu. Ya. Matius 6 ayat 25 katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi hidup lebih penting, ya. Kita harus sadari ya bahwa hidup ini adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ya, harus kita sadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang Tuhan beri dan itu jauh lebih besar daripada kebutuhan jasmani kita. Nah, jika Tuhan telah memberi kita hidup, bukankah Dia akan sanggup memelihara hidup kita? Ya, saya senang dengan ayat ini, selalu saya kutip ini ya, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kamu semua, bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan mengasihi kita, Dia sudah mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa, bagaimana mungkin Ia tidak memelihara hidup kita? Ya. Nah, yang kedua adalah Tuhan kita itu adalah pemelihara. Ya, Allah kita itu pemelihara. Nah, ayat 26-nya katakan, pandanglah burung-burung di langit, Bapamu di sorga memelihara mereka. Bukankah kita lebih berharga daripada burung-burung itu? Jika burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita. Kita diselamatkan dengan harga yang sangat mahal dengan nyawanya sendiri. Ya, kita jauh lebih berharga ya daripada burung itu. Kita jauh lebih berharga di mata Tuhan. Poin yang ketiga adalah di ayat 27, ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, jadi kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Jadi yang ketiga adalah kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa. Ya, nggak bisa kita khawatir lalu jadi masa depan kita jadi lebih baik atau kebutuhan jasmani kita menjadi ada atau yang kita khawatirkan perang misalnya jadi berhenti, nggak ada. Kita nggak menambahkan apa-apa. Ya, justru bahkan membuat kita gelisah, bahkan iman kita melemah. Dan itu bisa menghilangkan sukacita, ya. Kita jadi tidak percaya bahwa Allah kita pegang kendali. Ya. Lalu bagaimana kalau kita masih tetap ada rasa kekhawatiran? Ya, Filipi 4 ayat 6-7 menjadi jawaban. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, berdoa saja. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Jadi kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Ya. Ini alasan yang ketiga mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang keempat adalah, nah ini yang sangat luar biasa. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan.
Tuhan kita mengasihi kita. Dia peduli pada kita. Dia selalu ada dekat dengan kita. Ya. Ayat 32 katakan, semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita harusnya berbeda, tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kita sangat mengenal Allah kita. Dia sangat memperhatikan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kemampuan kita seberapa. Dia tahu. Oleh karenanya, jangan kita khawatir. Ya. Nah, seringkali orang khawatir Tuhan kayak seperti membiarkan. Ya. Enggak. Tuhan kita tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Ada maksud Tuhan kalau dia seperti tidak langsung menjawab apa yang kita mau. Ya, karena dia berurusan dengan hati kita. Dia sedang berurusan membentuk hati kita. Ya. Jadi Tuhan bukan tidak tahu kebutuhan kita. Dan dia juga sangat peduli dan siap menyediakannya. Dia mampu menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi kita jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Mazmur 37 ayat 25 katakan, aku belum pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Wow. Nah, yang terakhir, ya, panggilan kita bukan untuk khawatir, tapi fokus pada kerajaannya. Ya, ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Solusi di ketidakpastian ini, ya Yesus memberikan solusi bukan bagaimana sehingga ketidakpastian itu menjadi nyata, bukan ya menghilangkan ketidakpastian, bukan, tetapi Yesus justru memberikan solusinya adalah fokuslah pada kerajaan Allah, carilah kerajaan Allah, ya, utamakanlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu? Berarti bagaimana Tuhan menjadi pusat hidup kita, menjadikan dia menjadi raja, menjadi Tuhan, penguasa tunggal atas hidup kita. Dan ia pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya. Amsal 3 ayat 5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan membuat jalan-jalan kita lurus kalau kita fokus kepada Tuhan kita. Mari kita fokus pada kerajaan Allah. Ya. Dan kebenarannya berarti kita harus menyesuaikan semua yang menjadi kehendak kita, nilai-nilai kita, keinginan-keinginan kita jadi kehendak Allah. Kehendak kita adalah kehendak Allah. Ya, nilai-nilai kita adalah firman-Nya, dan keinginan-keinginan kita adalah keinginan Allah sendiri. Tujuan-tujuan kita adalah tujuan Allah sendiri. Itu namanya fokus pada kerajaannya dan kebenarannya. Mari Bapak Ibu, ya, biar di situasi yang sekarang ini, ya, di situasi yang dimana setiap orang, ya, bisa merasa khawatir karena ketidakpastian akan banyak hal. Mari kita tenangkan hati kita, fokus pada kerajaannya. Kita tahu Allah kita peduli dengan kita. Dia sangat mengasihi kita. Ya, dia tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.